Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan topik ke-10 dari 50 topik. Penataan penguasaan tanah dan pengurusan hak tanah, bagian kedua. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi 1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi. 2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya. 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana. 5. Tempat pembuangan sampah. 6. Cagar alam dan cagar budaya. 7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh gubernur. Panitia ini dibentuk di setiap kabupaten atau kota. Sedangkan pengadaan tanah yang berkenaan dengan tanah yang terletak di 2 wilayah kabupaten, kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah tingkat provinsi yang diketuai atau dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan, yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakili instansi-instansi yang di tingkat provinsi dan kabupaten, kota yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 diuraikan mengenai tugas panitia pengadaan tanah, yang meliputi 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya. 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah. 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi. 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah. 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. 9. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. 10. Peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah pada masa sekarang ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Dengan demikian, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, terlihat jelas bahwa fungsi sosial hak atas tanah sangat dikedepankan karena mengutamakan kepentingan umum walaupun tetap menghormati hak perorangan. Dihormatinya hak perorangan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terlihat dari Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 digunakan untuk pembangunan berikut. 1. Pertahanan dan keamanan nasional. 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. 3. Waduk, bendungan, bendung irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. 4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal. 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. 6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. 7.
Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah, 9. Rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah, 10. Fasilitas keselamatan umum, 11. Tempat pemakaman umum pemerintah atau pemerintah daerah, 12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik, 13. Cagar alam dan cagar budaya, 14. Kantor pemerintah atau pemerintah daerah atau desa, 15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, 16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah atau pemerintah daerah, 17. Prasarana olahraga pemerintah atau pemerintah daerah, dan 18. Pasar umum dan lapangan parkir umum. Sementara itu, tahapan dalam pengadaan tanah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang terdiri atas berikut ini. 1. Perencanaan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada tahap perencanaan, termuat proses berikut. A. Pemberitahuan rencana pembangunan. B. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Dan C. Konsultasi publik rencana pembangunan. 2. Persiapan. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tahap pengadaan tanah memuat proses sebagai berikut. A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. B. Penilaian ganti kerugian. C. Musyawarah penetapan ganti kerugian. D. Pemberian ganti kerugian. Dan E. Pelepasan tanah instansi. 3. Pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tahap pengadaan tanah memuat proses sebagai berikut. A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. B. Penilaian ganti kerugian. C. Musyawarah penetapan ganti kerugian. D. Pemberian ganti kerugian. Dan E. Pelepasan tanah instansi. 4. Penyerahan hasil. Demikianlah materi topik ke-10, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.